Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diwijaya Nanda Putra, NPM 21188 dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Samarinda. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah saya dari Dr. Haji Siti Aisyah, SPD SH MMMH, yang telah memberi tugas UTS metodologi penulisan dan penelitian hukum ini kepada saya. Metodologi penelitian terdiri dari dua kata, metodologi dan penelitian. Metodologi yang berarti logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap teknik penelitian, dan suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Dan kata penelitian yang berarti rangkaian kegiatan atau proses untuk mengungkapkan suatu rahasia yang belum diketahui dengan menggunakan metode yang sistematik. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan pengolahan data dan interpretasi data sebagai upaya mengungkapkan kebenaran dari permasalahan. Sedangkan metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang tata cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Ciri-ciri kegiatan penelitian tersebut: yang pertama, dirancang dan diarahkan untuk memecahkan masalah tertentu. Yang kedua, pengembangan generalisasi prinsip-prinsip dan teori-teori. Yang ketiga, bertolak pada masalah atau objek yang dapat diobservasi. Yang keempat, menggunakan observasi dan deskripsi yang mapan. Kelima, berkaitan dengan penemuan baru. Prosedur dari kegiatan penelitian ini dirancang secara teliti dan rasional. Kegunaan dari penelitian dapat dijadikan peta yang menggambarkan keadaan suatu objek yang sekaligus melukiskan kemampuan, sumber daya, dan prediksi-prediksi. Dijadikan sarana diagnosis dalam mencari sebab kegagalan sehingga dapat dengan mudah dicari untuk menanggulanginya. Dijadikan saran untuk menyusun kebijakan atau polisi dalam menyusun strategi pengembangan. Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian, apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisanya. Permasalahan yang diangkat. Menurut Sujono Sukanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Seperti yang setelah diungkapkan sebelumnya, penelitian merupakan berbagai kategori, dan diantaranya adalah metodologi penelitian yang berdasarkan pada fokus kajiannya terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama, metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga dapat disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditunjukkan pada peraturan-peraturan tertulis, sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif yang ditulis dari kaji dan berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur atau komposisi, konsisten, penjelasan umum, dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan meningkat suatu undang-undang, serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga kita dapat simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas. Yang kedua, metode penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris ini mengenai implementasi ketentuan hukum normatif atau undang-undang dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.
Dalam penelitian jenis ini terdapat 3 kategori, yakni non-judicial case study, merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik, sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan. Yang kedua, judicial case study. Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi khusus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan. Penyelesaian jurisprudensi. Yang ketiga, live case study. Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir. Ketiga, metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyatanya dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat, maka penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah. Langkah-langkah yang selanjutnya, langkah-langkah dalam mengadakan penelitian. Yang pertama, memilih masalah atau permasalahan. Yang kedua, menentukan judul. Yang ketiga, studi pendahuluan. Yang keempat, merumuskan masalah. Yang kelima, memilih pendekatan. Yang keenam, menentukan variabel. Yang ketujuh, menentukan sumber data. Yang 8, menyusun instrumen. 10, mengumpulkan data. 11, menganalisis data. 12, menarik kesimpulan. 13, menulis laporan. Sekian dari video metodologi penulisan dan penelitian hukum saya. Dan untuk yang terakhir, mungkin ada yang menonton video saya baru lulus SMA dan masih bingung mau masuk perguruan mana. Saya ingin mengajak Anda untuk daftar ke perguruan tinggi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.